Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandi Gita. Saya adalah pemandu wisata di Desa Rahtawu dari Karang Taruna Abioso. Desa Rahtawu sendiri adalah desa di sebuah Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Desa terpencil, desa paling utara di Kabupaten Kudus. Suatu desa yang sangat menarik bagi para wisatawan, terutama wisata alam, karena di desa saya sendiri, Desa Rahtawu, tepatnya di tengah-tengah Pegunungan Muria. Jadi Pegunungan Muria ini ada beberapa puncak. Dan Desa Rahtawu ini adalah desa di tengah-tengah Pegunungan Muria yang dikelilingi beberapa puncak di Pegunungan Muria, terutama puncak Atas Angin, puncak tertinggi Pegunungan Muria, puncak Songolikur, puncak Kelir, Argopiloso, dan sebagainya. Baik, di sini saya akan mendampingi wisatawan ke salah satu objek wisata di Desa Rahtawu, yaitu Watu Payung. Oke. Nanti langsung saja kita menuju ke sana. Nanti saya jelaskan di sana ada apa. Ikuti saya. Oke. Sebelum kita ke objek wisata di Watu Payung. Watu Payung itu sendiri ada di lereng bawah Argopiloso. Jadi dari desa kami, Desa Rahtawu, ini ada sebelah di lereng timur pegunungan. Dikarenakan jalannya yang tidak terlalu baik dan pengunjung awam pun pasti tidak akan terbiasa di medan yang seperti itu karena jalan setapak. Maka dari itu kita harus mempersiapkan diri. Jika orang sini yang sudah biasa mengendarai motor seperti ini namanya motor Trabas. Ini adalah motor yang sering digunakan di Desa Rahtawu untuk nerjal jalan yang sulit. Jika pengunjung yang tidak terbiasa menggunakan motor seperti ini, pengunjung bisa sewa ojek, karena masyarakat Rahtawu pun sering berjasa ojek di sepanjang perjalanan Rahtawu. Gitu, oke. Nanti kita naik motor seperti ini menuju Watu Payung. Sebelum itu, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing agar kita selamat sampai tujuan dan selamat untuk kembali pulang. Baik, berdoa dipersilahkan. Oke, cukup. Oke, setelah tadi kita perjalanan Trabas, akhirnya kita sampai gerbang utama di salah satu objek wisata Desa Rahtawu, yaitu Watu Payung. Ini adalah batu ini adalah batu gerbang. Ya, seakan-akan batu ini sebagai gerbang menuju ke wisata Watu Payung. Wisata Watu Payung ada di dalamnya. Oke, mari kita ke sana. Kita sudah berada di depan persis Watu Payung. Suatu keindahan alam yang masih asri terjaga di desa kami, Desa Wisata Rahtawu. Dari sini kita bisa melihat bentangan alam Pegunungan Muria, mulai dari puncak Abioso, puncak Atas Angin, puncak Songolikur, semuanya kelihatan dari sini bentangan alamnya. Ini adalah suatu mahakarya Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita jaga. Sekarang udah ada di Watu Payung. Ini adalah suatu mahakarya Tuhan
yang menyusun batu. Ini kan batunya kan seperti tersusun ya Mas ya. Iya. Seperti tersusun. Jadi kayak lapisan-lapisan gitu ya. Kayak lapisan-lapisan gitu. Entah ini dari proses sedimentasi apa ini diciptakan oleh manusia dalam zaman dahulu. Kita juga belum tahu, belum ada peneliti secara ilmiah datang ke sini. Iya. Ini lapisan-lapisan benar-benar ini kalau misalnya dipatahkan itu dia bentuk lempengan yang tersusun gitu. Iya betul. Nah, ini adalah suatu lempeng-lempengan seperti ini kan ada garis-garisnya ya Mas ya. Ini kalau kita perhatikan dengan teliti, garis-garis ini adalah lempengan-lempengan yang membentuk gitu. bukit batu sampai tadi tinggi. Namanya apa? Watu payung. Iya, watu payung. Watu itu batu. Kalau payung itu payung itu lah. Iya, payung. Kalau mungkin kalau dimaknakan itu mungkin batu pelindung gitu iya, mungkin ya. Batu pelindung. Oh, gitu. Karena di bawah itu ada pemukiman ya? Di bawah jadi sini ada pemukiman yaitu desa kita, Desa Rahtawu. Gitu ya. Mungkin waktu payung itu batu yang melindungi dari longsoran gitu ya mungkin ya. Mungkin seperti itu. Karena di bawah ada pemukiman. Iya, kita juga bisa mengaitkannya dengan mitos-mitos legenda zaman dahulu. Kenapa di sini dinamakan Watu Payung? Iya. Mungkin zaman dahulu watu ini adalah batu yang melindungi Desa Rahtawu dari ancaman entah itu longsor, banjir dan sebagainya. Karena batu tebing ini memang benar-benar menahan tanah dari lereng sana. Iya. Bisa menahan lereng-lereng itu ya. Oke. Ini ketinggiannya kira-kira berapa? Oh, ini ketinggiannya. Ketinggiannya ini kira-kira sekitar 15 ya. 20 meter. 20 ya? 20 meter. Tinggi juga ya. 20 meter lebih. Yang sebelah sana lebih tinggi lagi. Sekitar 25 meter. Coba kita langsung ke sana aja, oke? Ya, mari kita ke sana. Kebetulan hari ini gerimis syahdu menambah keasrian alam di area wisata Watu Payung ini. Saya akan menunjukkan suatu keunikan langka di sini, yaitu di sebelah sana itu ada sumur pas pojok sana, pas pojok itu. Ini kita sebenarnya bisa masuk, cuma ini agak rimbun, jadi kita dari sini saja tidak apa-apa. Di dalam sana ada sumur. Sumur ini terjepit antara tebing batu dan tebing batu. Tebing batu yang sebelah sini dan tebing batu yang sebelah sini. Jadi di dalam sana itu ada sumber yang konon itu dikeramatkan oleh masyarakat Desa Rahtawu. Sumur sama watu ya. Sumurnya sini gitu. Watu ini. Oke. Saya sendiri sebenarnya ikut prihatin tentang kelestarian alam di desa kami. Karena di sini belum ada aturan undang-undang yang khususnya tentang alam ya, terutama seperti ini. Ini ada tulisan dengan pilok, jagalah alammu. Sebenarnya ini yang nulis sudah benar karena memperingatkan orang-orang yang kesini untuk menjaga alam. Tapi tindakannya ini kurang benar dan kurang patut kita tiru karena ini tulisannya pakai pilok dan ini adalah termasuk vandalisme. Seharusnya batu bersejarah seperti ini tidak patut dicoret-coret ataupun diukir ataupun dan sebagainya, karena ini adalah warisan budaya kita, warisan alam kita, batu yang kita anggap bersejarah.
Jadi patut kita jaga. Oke, jangan tiru hal semacam ini. Oke, baik. Di sini ada salah satu petilasan. Petilasan adalah suatu persinggahan nenek moyang kita yang dulu konon pernah singgah di sini. Akhirnya di sini ada sebuah petilasan di daerah Watu Payung ini. Maksudnya singgah itu bertapa gitu. Ya, singgah itu bisa dikategorikan bertapa bisa, istirahat bisa, menetap bisa. Tapi orang Rahtau sendiri itu biasanya mengartikan kata petilasan itu singgah dalam arti bertapa. Jadi gitu. dulu ada salah satu nenek moyang warga Rahtau yang bertapa di sini. Gitu. Ini adalah gestur alami keindahan Watu Payung. Bisa kita lihat secara langsung di mana bentuk permukaan batunya, di mana bentuk gestur dinding-dindingnya. Ini juga ini kan seperti seakan-akan berlapis-lapis ya Mas ya. Ini dulu sama mungkin ya, ini sama ini Ya, karena ada patahan terus mungkin ada patahan. Ya. Ini ya Mas ya, bisa dilihat dengan jelas ini adalah model patahan baru. Kalau yang hitam-hitam ini kan ini udah dari dulu seperti bentuk patahan. Ini beberapa tahun yang lalu ada longsor. Mungkin dari derasnya debit hujan jadi mengakibatkan bebatuan ini terdorong dan akhirnya longsor ke bawah. Untungnya tidak sampai desa Rahtau. mungkin karena getaran itu. Iya, mungkin karena getaran juga bisa. Ini sepertinya baru nih. Ya, ini adalah longsor baru, longsor batu. Dari longsoran itu pun kita bisa melihat ada seperti lapis-lapisan batu. Kalau saya pernah browsing di internet, ini juga bisa dilakukan oleh proses sedimentasi tanah. Sedimentasi. Ya, bisa juga sedimentasi. Bisa juga orang zaman dahulu, entah itu nenek moyang kita, menyusun batu ini dengan rapi seperti ini, menjadikan suatu mahakarya yang sangat luar biasa di desa Rahtau ini. Oke, kita tadi sudah lihat-lihat view di Watu Payung. Ini juga ada beberapa lempeng batu yang disusun seperti jalan ya Mas ya. Ini baru ini ya. Ya, ini sebetulnya bukan asli alami, tapi buatan manusia. Ya mungkin untuk menambah kekhasan Watu Payung karena di sini Watu Payung, jadi alangkah baiknya jalannya juga menggunakan batu yang disusun rapi. Memudahkan para pengunjung. Untuk memudahkan para pengunjung. Ini pemandangan dari sini juga bagus nih. Ya, dari sini kita bisa langsung melihat gestur alam Rahtau. Di sana kota Jepara juga kelihatan, kota Kudus juga kelihatan, bendangan laut juga kelihatan, bendangan pantai. Dan di bawah sana adalah desa wisata Rahtau. Sebetulnya Watu Payung ini dulunya pernah menjadi perdebatan antara dua desa. Ya. Yang satu desa Rahtau, yang satu desa Ternadi. Oh, karena ada perbatasan gitu ya. Karena di sebelah selatan sana itu adalah persis perbatasan antara desa Rahtau Kecamatan Gebok Kabupaten Kudus dan desa Ternadi Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Oh, karena berdekatan. Karena berdekatan. Dulunya yang membuat akses ke sini ini orang Rahtau. Karena ini adalah masih batas administrasi desa Rahtau. Dan suatu ketika pada tahun 2000 berapa gitu saya lupa, Ternadi membuat jalan lebih lebar lagi untuk akses ke sini. Dari wilayahnya ke sini gitu. Dari wilayah Ternadi ke Watu Payung. Akhirnya wisata alam Watu Payung ini hampir saja diakui Ternadi. Padahal
batas administrasi Watu Payung ini masih di dalam batas administrasi Desa Wilayah Rahtawu. Rahtawu. Betul. Gitu. Jadi semoga saja pemerintah Desa Rahtawu ini memperdulikan alamnya, jadi bisa entah itu dibuatkan jalan atau gimana gitu biar wisatawan yang datang ke sini Tapi bisa untuk lebih mudah aksesnya itu lagi. lebih mudah mana? Dari Ternadi apa dari Rahtawu? Sebetulnya hampir sama Mas, Hampir cuma sama, ya? di Ternadi sudah dibuatkan jalan yang sedikit lebar, jadi lebih gampang lewat Ternadi daripada lewat Rahtawu, karena di Rahtawu sendiri medannya langsung terjal. Tapi kalau bukan orang Rahtawu, saya jamin nggak akan berani datang ke sini lewat Rahtawu. Ya? Gitu. Ini adalah tekstur dan Watu Payung. Oke, ini wisatawan saya jauh-jauh dari Semarang. Dan di sana kelihatan dengan jelas bentangan puncak atas angin hingga Desa Rahtawu. Oke, baik. Secara garis besar, wisata alam Watu Payung adalah wisata alam bebatuan yang tersusun rapi, entah itu yang menyusun itu manusia zaman dahulu ataupun proses sedimentasi, kita belum tahu karena belum ada peneliti yang secara resmi datang ke sini. Yang patut kita jaga sekarang ini adalah alam kita. Semoga kita tetap bisa melestarikan alam, dan inilah Watu Payung Desa Wisata Rahtawu. Oke, terima kasih. Sekian perjalanan dari saya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali, dan semoga pengunjung bisa lebih menikmati wisata ini dengan enak dan nyaman. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Apabila ada tutur kata dan salah paham, saya Randi Gita, pemandu wisata dari Rahtawu, Karang Taruna Abioso, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain waktu. Salam lestari.